Oke, lebih dari Kali Linux ya. Di lab kali ini, di video kali ini, kita butuh yang namanya OS, yaitu Kali Linux. Kita bisa download di situs resminya kali.org. Oke, bentar. Ya, ini bisa untuk ARM atau ARM itu Android atau Raspberry ya. Virtual machine juga ada. Terus kita pilih yang ini, langsung aja pilih ini, download. Oke. Nah, kita pilih yang installer image ini. Ya, ada banyak pilihan ya. Ada kontainer, buat kontainer di Docker mungkin ya. Ini mobile-nya juga ada di virtual machine. Tapi kita install yang image-nya. Oke. Berhubung saya udah install sebelumnya, dan kita butuh, selain Kali Linux, kita butuh yang namanya exploitable. Kita download, kita butuh Metasploitable ini. Jadi apa itu Metasploitable? Nah, di sini bisa dibaca, tapi pengertian saya Metasploitable ini suatu server yang di dibuat khusus untuk rentan ya, dibuat khusus untuk rentan servernya, untuk pelatihan ethical hacking. Tadi ya, Metasploit ya. Itu Metasploitable. Mic saya masuk ya. Nah, apa itu Metasploitable? Fungsinya. Nah, ya ini versi rentannya Linux. Jadi server ini, server si namanya Metasploitable ini sengaja dibuat rentan atau vulnerable dari penciptanya, dari pembuatnya ini. Ya, kita butuh di video ini kita butuh file ini, file OS ini, Metasploitable. Ya, bisa diunduh di SourceForge atau Rapid 7 User ini. Oke. Selain itu kita perlu download juga VirtualBox atau virtual machine. Bisa pilih VMware atau VirtualBox. Saya di sini pakai VMware, VirtualBox. VirtualBox, oke. Langsung aja download di situs resminya VirtualBox. Oke. Ya. Kebetulan di sini saya udah ada dan sudah pasang dua server ini atau dua OS ini. Namun jika tutorial untuk masanya, kita pilih tools ini dan machine, terus new, ya new di sini. Di bagian create virtual machine ini kita isi nama bebas, bisa huruf apa aja. Ini folder-folder untuk penyimpanan create virtual machine ini,
iso image-nya ini kita jangan isi dulu. Nah, di bagian ini tab ini kita pilih Linux. Karena karena OS kali ini itu Linux, ya pilih Linux. Dan ini kita tadi kali Linux itu base-nya apa? Ubuntu ya. Base-nya Ubuntu ya. Ya, Debian. Kita pilih Debian ya. Sorry, maaf salah. Debian 64 yang ini ya, 64 bit. Dan ini dibiarkan aja by default. Bagian hardware sini, ini juga by default aja. Nah, di sini kita pilih um, use an existing virtual hard disk file. Ya, jangan pilih yang create, tapi use an existing. Jadi yang udah ada. Nah, di sini saya berhubung udah install, sini udah ada pilihannya. Namun jika belum ada, bisa pilih ini icon folder di sini dan add. Add-nya kita bisa cari si apa ISO yang tadi udah diinstal. Oke. Nah, setelah dipilih nanti pasti akan ada di sini list, ada di sini 10 GB. Setelah itu choose, langsung enter. Ya. Dan metasploitable-nya juga awalnya make machine terus add new. Bebas ini bisa namain apa metasploitable atau korban atau apa. Sama di bagian unattended install biarkan default dan hardware juga biarkan default. Suara saya kedengeran nggak ya? Oke. Di bagian hard disk ini sama seperti tadi. Jika tidak ada di sini, kalau nggak ada di sini pilihannya bisa pilih icon folder terus add, terus cari file metasploitable yang udah kita install tadi. Ya. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita setting networknya di bagian networknya, bukan di sini. Nah, di sini kita kita pilih tools ini, terus kita pilih not network. Ya, di sini sebelumnya nggak ada atau kosong pasti. Nah, jika kosong, kita langsung create. Create ini bisa IP prefix-nya bebas mau type type B, type C, tipe B, tipe C. Nah, berhubung saya sudah ada di sini not networknya, jadi ini di remove. Oke, settingannya seperti ini. Di enable DHCP-nya, port forwarding-nya nggak ada. Nah, setelah itu kalau sudah setting networknya, kita langsung nyalakan aja kedua OS, kedua virtual machine-nya ini. Oh iya, di lab kali ini saya akan mengeksploit VSFTPD ya. Apa itu VSFTPD?
FTPD. VSFTPD itu protokol untuk lalu lintas transfer file. Apa itu VSFTPD? Nih, VSFTPD. Very secure diamond, very secure file transfer protocol diamond. Jadi ini protokol untuk lalu lintas file di Linux. Di Windows ada namanya FTP. Namun di sini VSFTPD ini untuk Diamond. Dan keuntungannya daripada VSFTPD ini very secure dibanding FTP biasanya. Ya, jadi kita nanti akan mengeksploit protokol ini, protokol VSFTPD ini. Oke, coba kita lihat virtual machine kita. Wah, ya ini isu. Ini saya mendapatkan isu kernel panik ini, kernel panik. Oke, kita power off aja. Kali Linuxnya gimana? Kali Linuxnya lancar, aman-aman aja. Nah, jadi untuk fixing tadi, kernel panik tadi, kita tambahkan, jadi kita pilih setting ini, kita tambahkan core kita tambahkan prosesornya, core prosesornya menjadi 2 ini. Saya udah tambahkan kemarin. Namun jika masih mendapatkan isu yang sama, yaitu masih kernel panik, kita nyalakan aja coba. Ya, kita tunggu dulu. Lama banget ya. Nah, pada bagian ini, waktu ada prompt, kita langsung pencet escape pada keyboard. Dan di sini kita bisa baca-baca nih. Use atas bawah untuk select. Nah, press enter to boot the select OS. Terus kita pilih di bagian paling atas dan pencet huruf E untuk edit. Jadi, di sini juga ada 3 pilihan. Di bagian atas kita pilih dan pencet E untuk edit. Nah, di bagian sini kita tambahkan spasi, noapik, lalu enter. Dan bawahnya juga yang kernelnya juga kita klik E to edit dan tambahkan noapik, tambahkan spasi, noapik, lalu enter. Setelah itu kita jalankan rootnya ini, kita jalankan yang paling atasnya ini dengan klik boot ya, klik B, huruf B. Ya, kita tunggu sebentar.
Kita coba lihat Kali Linux-nya. Nah, ini udah masuk Kali Linux-nya. Password, username passwordnya kali-kali aja. Kali, dan passwordnya kali. Dan kita sudah masuk ke tampilan Kali Linux di homepage. Oke, kita beralih ke Metasploit. Nah, Metasploit-nya juga udah masuk ke prompt-nya, ke shell-nya. Kita login. Loginnya menggunakan username msf admin. Kok mas? Aduh. Kok gini sih? Kita ketikkan msf admin dan passwordnya sama msf admin. Salah. msf admin. Oke. Nah, kita udah masuk ke shell-nya Metasploitable. Di sini kita cuma ingin tahu IP dari Metasploitable-nya aja untuk penyerangan ini, untuk exploit ini. Yaitu dengan mengetikkan ifconfig ya. Oke, di sini tertera IP-nya 0.5 ya. 0.5 di ether kosongnya. Oke, pada server Metasploitable-nya biarkan tetap menyala. Ya, di bagian Kali Linux ini kita langsung saja buka prompt-nya, shell-nya Kali Linux. Ya, kita gedein dulu sebentar biar kelihatan. Salah. Ya, di sini cukup ya sini. Nah, semoga kelihatan. Ya. Oke, yang saya pakai, tools yang saya pakai di sini untuk exploit server Metasploitable ini yaitu Metasploit namanya. Metasploit. Nah, Metasploit framework ini. Jadi kita ingin menjalankan Metasploit framework ini di shell-nya. Di shell-nya langsung. Oke. Dengan cara msf console. Thank you. Salah. msf console. Ya. Wah. Masih loading apa? Ya, tunggu loadingnya. Kita bahas apa itu Metasploit. Metasploit itu sebenarnya project untuk keamanan komputer. Ya, menyediakan informasi tentang kerentanan keamanan dan membantu dalam pengujian penetrasi dan pengembangan tanda tangan. Ya, jadi Metasploit ini tools di Kali Linux untuk penetration testing, yaitu
exploit server. Ya, seperti ini gambarannya, exploit. Ini gambaran di shell-nya nanti. Ya, Metasploitable ini Metasploit ini kita akan exploit VSFTP dari modul-modul yang sudah disediakan oleh Metasploit-nya. Ya, sebenarnya selain VSFTPD ini, sebentar, dia selain bisa mengeksploitasi VSFTPD ini, protokol VSFTPD ini, dia juga bisa exploit seperti semacam port SSH atau port telnet. Ya, ini powerful sekali frameworknya, aplikasi dari software dari Kali Linux-nya. Nah, seperti ini tuh tampilannya. Kita sudah masuk ke shell-nya Metasploit. Ya, oke. Yang pertama kita cari dengan ketik search exploit. Apa yang yang ingin kita targetkan pada lab kali ini yaitu VSFTPD ya. Kita nyari modul untuk menyerang VSFTPD. Exploit. Bukan. Oh, kurang S ya. Exploit. Search. Exploit. Salah, sorry. VSFTPD. Nah, di sini lumayan banyak ya modul-modul yang sudah disediakan oleh Metasploit-nya sendiri. Yaitu ini kita bisa pasang backdoor command execution. Jadi apa itu backdoor command execution ini? Jadi command execution ini sama seperti seperti ini ada shell semacam CMD atau kalau di Windows mungkin ini terminal ya. Nah, ini backdoor. Ini bukan, ini PowerShell ya. Nah, command prompt seperti ini. Jadi kita bisa pakai modul ini yang sudah disediakan backdoor command execution untuk apa? Untuk exploit atau untuk membobol command prompt-nya si Metasploitable-nya tadi ini. Ya, dengan cara kita harus tahu IP dari korban. Metasploitable ini sebenarnya korban OS atau VM virtual machine korban. Ya, ada banyak nih di sini. Kita nanti ingin memakai ini yang backdoor command execution. Ya, oke, dengan cara use no.
use exploit. Tadi apa namanya? Oh, nggak ada ya. Exploit slash Unix. Oh, tadi ya. Use exploit Unix remote. Unix slash remote slash FTP vs FTPD underscore versionnya vs FTPD 234 ya. 34 terus backdoor. Nah, kita bisa lihat tab aja. Nah, di sini. Kalau misalkan kita lupa dengan komen modulnya tadi, kita bisa menggunakan tab. Yes. Nah, seperti ini. Use no. Aduh, keluar dari ini. Suara saya masih kedengaran nggak? Oh, masih. Sorry, keluar dari atas plate-nya. Kok nggak bisa ya? Harus pakai thank you ya kayaknya. Thank you. Hujan. Nah, kita udah masuk di MSF konsolnya. Tadi apa komennya? Komennya search ya. Waduh, nge-lag. Search exploit. Search. Oh, kurang S mulu. Search exploit vs FTPD. Ya. Ya. Setelah itu kita pakai command use untuk memakai. Komen-komen ini sebenarnya bisa dilihat di situs resminya langsung, atau situs resminya ada nggak ya sebenarnya? Oh, nggak ada ya. Atau kita bisa pakai use min help. Help bisa ya? Ya. Eh, oh enggak. Eh, ya ini kita bisa cari apa namanya komen-komennya ini, komen-komen dari Metasploit ini. Langsung aja kita pakai use vs tadi apa ya?
Nah, use exploit backdoor ini. Nah, kita udah masuk, udah pakai modulnya ini, udah masuk dari modul ini. Ibaratkan modul ini pasukan kita, pasukan untuk penyerang gitu. Si modul ini dari dari Metasploitnya. Nah, si penyerang ini atau pasukan kita ini yang ingin menyerang, misalkan yang ingin menyerang kerajaan gitu. Tapi pasukan kita ingin informasi siapa siapa dan ingin dibuat apa targetnya itu atau targetnya siapa itu. Jadi si pasukan ini butuh informasi siapa target yang kita serang gitu. Nah, ya, untuk eksekusi ini kita coba lihat di app kita coba ketikkan option. Nah, oke. Di sini ada list ya, list itu berupa nama, name, current setting, dan required dan description. Nah ya di sini name-nya ada host dan port. Proxy juga bisa. Kita bisa uh, pakai pakai proxy. Namun di sini tidak perlu. Kita hanya mengisi air host-nya aja dan airport. Air host ini sasaran kita atau si metasploitable-nya itu sasaran ini. Jadi ini IP sebenarnya sih. Ini harus diisi nih bagian bagian air host ini. Nih deskripsinya the target host C. Jadi kita perlu masukkan IP si targetnya ini. Tadi bisa kita lihat ya IP-nya itu 192.168.0.05 ya. Nah, jadi di lab ini si Metasploit ini nggak sembarangan bisa dipakai. Nah, jadi kita harus dalam lingkup satu jaringan dengan korban. Jadi misalkan seperti di kafe, misalkan tes apa contoh case-nya itu, misalkan kita sedang di coffee shop atau sedang di warnet gitu ya, pasti ada wifi gratis seperti itu ya, yang disediakan oleh coffee shop atau warnetnya itu. Nah, kita harus connect terlebih dahulu ke jaringan yang korban di lingkup korban itu. Jaringan kita harus satu jaringan dulu seperti itu. Jadi enggak kalau tidak kalau tidak dalam satu jaringan kita tidak bisa exploitnya itu. Dan ini airport airport ini eh, apa namanya port dari serangan kita, yaitu tadi port FTP ya, port VS FTP dia. Portnya itu di port 21. Kalau misalkan kita lupa atau nggak tahu port port apa atau port berapa aja sih port-port itu, kita bisa cek di sini. Bisa cek di Google number apa ya?
port, port. Ya, di sini ada banyak eh, contoh-contoh port number di suatu protokol. Ini namanya protokol nih, FTP, SSH, Telnet, dan SMTP dan lain-lain. Itu namanya protokol. Ada protokol IMAP for IMAP itu untuk email ya sebenarnya. Kalau nggak salah di Metasploit juga bisa eh, exploit SSH port 22 dan port 23. Nah, di sini sasaran kita itu port FTP, yaitu port 21. Nah, di defaultnya Metasploit ini udah diisi airportnya, yaitu 21. Karena kita pakai modulnya FTP, mungkin udah ada defaultnya portnya 21. Yang bagi yang belum tahu port-port itu bisa dicek di Google. Ya, selanjutnya setelah kita lihat option, kita perlu isi airhost ini. Airhost ini berupa IP atau bisa juga ini nama nama servernya. Misalkan saya ini servernya kali ya, nama nama ini aja, nama dari atau lebih bagusnya sih IP. Jadi biar tepat sasaran gitu. Halo, 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 cek. Sorry, audio mati. Ya, lanjut. Oke lanjut. Cara mengisi airhost ini dengan cara kita ketikkan airhost set apa yang mau di setting yaitu airhost. Kalau kita mau setting portnya, kita tulis di sini airport. Itu airhostnya itu IP-nya 192.0.5. Ya, nah airhostnya udah tersetting di IP-nya Metasploit-nya. Ya, lalu kita langsung aja exploit. Boom. Ya, kita tunggu aja ini. Lumayan lama ya. Ya, wah apa ini? Connection timeout. Connection timeout. 192 benar ya. Sebentar. Kita coba lagi connection time. Tes. IP bener ya. Oh, salah. Astaga.
192 bukan 196. Ya, oke, ya udah setting. Langsung saja exploit. Ya, oke, langsung kita found shell. Kita udah mendapatkan apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, yaitu comment comment lainnya si exploitable ini. Ya di sini udah kita udah bisa ngapa-ngapain aja. UMI. Wah, kita udah root ini. Kita udah root root. Ya ini tanpa password dan tanpa username-nya si Metasploitable-nya ya. Jadi kita masuk backdoor-nya tanpa tanpa username dan passwordnya si Metasploitable-nya ya. Ya ini udah sama ini mengakses backdoor-nya command cell-nya. Kita bisa ngapa-ngapain aja di sini. Misalkan okay. LS di sini sama nggak ya LS di sini sama nggak LS di sini? Wah, vulnerable. Keterangannya vulnerable. CD etc. Nah, coba kita buka apa jadi dokumen saya oh ada ya, misalkan kita bikin file, misalnya file bikin directory ya. Coba directory file ada nggak? cdss tadi udah di sini ya. Bentar. Coba kita ke home ya kali ya. LS apa aja LS-nya? User. Coba kita di Metasploit-nya. LS. Nah, sama ya. FTP, MS admin, service, user. Sama kayak di sini, kita masuk ke home, LS, FTP, MS admin. Ya, seperti itu. Exploit
eh, video exploit di sini tentang Metasploit table ini. Ya, balik lagi kita misalkan udah bisa VSFTPD, mau keluar tinggal exit. Ya, oke. Ya, gampang sekali ya jadi hacker dengan modul-modul yang udah disediakan gitu. Ya, tadi kan saya coba exploit VSFTPD ya, protokol VSFTPD. Sebenarnya bisa SSH atau telnet mungkin ya. Kita coba search. Bentar-bentar. Waduh, lag. Search exploit SSH misalkan. Uh, lumayan banyak. Banyak sekali. Ada Cisco. Gila, gila, gila. Fortinet. Network semua ya. Ini SSH. Denial of service DOS. Bypass. Wow. SSH itu port berapa? SSH itu port 22. Ya, selain SSH, telnet coba. Search exploit telnet. Gak ada. Lumayan ya, banyak. Microsoft Windows NT sih, NT. Microsoft Windows NT 95 juga ada. 95, 98. Windows Server 2000. Ya, lumayan banyak ya. Ini powerful sekali. Powerful banget. Metasploit. Atau misalkan exploit Android. Apakah ada? Android juga bisa. Ini toolsnya asalkan kita dalam satu jaringan ya dengan korbannya. Dalam satu jaringan dan punya atau permodalkan alamat IP-nya aja. Nggak perlu password atau username-nya ya. WhatsApp, waduh, saya belum coba sih, tapi ini disclaimer ya, ini harus dengan em, harus dengan persetujuan si korban ya, kalau attack ini. LG, Google, Android juga bisa kena loh dengan Metasploit-nya. Apalagi ya, misalkan bahasa pemrograman ya, misalkan search exploit apa PHP. Salah. Search. Ngapain pakai H? Search
search. Eh, search. Nah, PHP. Wow. Wah gila sih ini. PHP juga ada modulnya. SQL injection. Lumayan ya. Zabbix mana tadi Zabbix? Zabbix front end multiple vulnerable. SQL injection Zabbix ada. Ya, YouTube. Ya seperti itu ya video pada kali ini tentang tentang eksploitasi port vs FTP di Metasploitable ya. Sekian dari video ini. Semoga membantu dalam pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.